Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Perkenalkan, nama aku Sultan Raihan. Di sini aku bakal jelasin tentang pemikiran ekonomi menurut Abu Ubaid. Oke, sebelum kita ke pemikiran ekonomi Abu Ubaid, sebenarnya kita jelasin dulu atau cari tahu dulu siapa sih Abu Ubaid itu. Oke, Abu Ubaid itu memiliki nama lengkap Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Azdi. Beliau hidup semasa Daulah Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Mahdi. Beliau dilahirkan di kota Bahra atau Harat di Provinsi Khurasan pada tahun 1954 Hijriah dan wafat di Mekah pada tahun 224 Hijriah. Abu Ubaid merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak ulama yang menyanjung dan memujinya. Menurut ulama As-Sarhasi di antara Syafi'i, Ibnu Hambal, Ishaq dan Abu Ubaid, maka Syafi'i yang paling paham atau faqih, Ibnu Hambal yang paling waro atau hati-hati, Ishaq paling hufaz atau kuat hafalannya, dan Abu Ubaidlah yang paling pintar berbahasa Arab atau fasih. Menurut Ishaq, Abu Ubaid itu yang terpandai di antara aku, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. Menurut Ibnu Rohubah, kita memerlukan orang seperti Abu Ubaid, tetapi Abu Ubaid tidak memerlukan kita. Sedangkan menurut Ahmad bin Hambal, Abu Ubaid adalah orang yang bertambah kebaikan setiap harinya. Adapun menurut Abu Bakar bin Anbari, Abu Ubaid membagi malamnya pada 3 bagian. Sepertiganya untuk tidur, sepertiga kedua untuk salat malam, dan sepertiga yang lainnya untuk mengarang. Beliau juga memiliki hasil karya. Bagi Abu Ubaid itu satu hari mengarang itu lebih utama baginya daripada memukulkan pedang di jalan Allah. Artinya menurut beliau satu hari mengarang itu lebih baik daripada kita berperang di jalan Allah. Beliau membuahkan hasil karyanya sebanyak 20 karangan baik dalam bidang ilmu nahwu, qiraat, fikih, syair, dan lainnya. Di antara hasil karya yang terbesar dan terkenal adalah kitab Al-Amwal. Kitab Al-Amwal merupakan satu karya yang lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Isi buku ini dimulai dari bab singkat tentang hak penguasa atas subjek dan hak subjek yang berhubungan dengan penguasa. Lalu buku ini sangat kaya dengan sejarah perekonomian dari separuh pertama abad kedua Islam. Buku ini juga merupakan satu ringkasan tradisi asli dari Nabi SAW dan laporan para sahabat dan pengikutnya tentang masalah ekonomi. Lalu Abu Ubaid juga pemikiran tentang pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi. Yang pertama yaitu peran negara dalam perekonomian. Kemudian Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab Al-Amwal adalah bahasan yang pertama adalah peranan negara dalam perekonomian yang mengulas tentang hak negara atas rakyat dan hak rakyat atas negara. Di mana analisis yang digunakan beliau merujuk pada kaidah hadis-hadis yang berkaitan dengan pemerintahan. Andil negara begitu besar dalam perekonomian karena tugas negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Dan dengan mengatur administrasi keuangan negara seefektif mungkin sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat sehingga terselenggara kegiatan ekonomi yang berkeadilan, di mana sasaran beliau adalah legitimasi dari sosiopolitik ekonomi yang stabil dan adil. Lalu yang kedua yaitu sumber penerimaan keuangan publik. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid secara khusus memusatkan perhatian sekitar keuangan publik atau public finance. Analisis beliau dititik beratkan adalah pada praktik yang dilakukan Rasulullah Khulafaur Rasyidin
terutama Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz sebagai contoh ideal dalam pengelolaan keuangan publik. Institusi yang mengelola disebut Baitul Mal. Baitul Mal terbentuk setelah Perang Badar menurut pendapat yang diunggulkan Qaul Raji. Karena pada waktu itu kaum muslim mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah yang banyak. Dan waktu itu tempat harta rampasan perang dan waktu itu tempat penyimpanan kekayaan negara seperti ghanimah, sedekah dan fa'i adalah masjid. Setelah melalui perkembangan beberapa saat, kemudian sumber penerimaan keuangan publik pun bertambah seperti kharaj, usyur, dan humus. Mengenai hal ini akan dibahas lebih mendalam, namun yang perlu diketahui dalam kitab Amwal, banyak harta yang diserahkan kepada Rasulullah yang berasal dari kaum musyrikin. Pertama adalah fa'i, yaitu berupa harta benda dan tanah yang mereka serahkan tanpa mulai peperangan. Yang kedua, harta safi, yang Rasulullah SAW dipilih dari ghanimah yang diperoleh kaum muslimin sebelum harta itu dibagikan. Sebagai riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, berikanlah dari harta ghanimah bagian Rasulullah dan Safi. Ketiga adalah harta seperlima dari ghanimah yang telah dibagi menurut hadis yang diriwayatkan dari Abi Aliyah. Ia berkata Rasulullah SAW mengumpulkan ghanimah dan beliau dibagi ketika ada sesuatu yang jatuh. Nabi menempatkannya bagian untuk Ka'bah, bagian untuk Baitullah, kemudian membagi sisa seperlima untuk Nabi satu bagian, ahli kerabat satu bagian, anak yatim satu bagian, orang miskin satu bagian, dan Ibnu Sabil atau satu bagian. Abu Aliyah berkata yang Nabi jadikan satu bagian untuk Ka'bah adalah bagian Allah. Namun yang perlu diketahui bahwa sebagaimana takwil Umar bin Khattab, ada tiga harta yang masuk dalam keuangan publik, yaitu sodakoh, fa'i, dan humus. Yang pertama itu sodakoh. Dalam hal ini sodakoh wajib atau yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, bibijian, dan buah-buahan. Di mana zakat ini dialokasikan untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak seorang pun berhak atas zakat tersebut kecuali mereka dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua yaitu fa'i. Menurut bahasa adalah ar-raju, berarti kembali, sedangkan menurut istilah fikih adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan. Sedangkan menurut versi Abu Ubaid adalah sesuatu yang diambil dari harta zimah perdamaian atas jizyah dari mereka. Ya sebab itu jiwa mereka dilindungi dan dihormati. Harta fa'i digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan umat. Bagian-bagian dari fa'i adalah yang pertama yaitu kharaj. Kharaj menurut bahasa Allah yaitu penghasilan atau tanah taklukan kaum muslimin dengan jalan damai yang pemiliknya menawarkan untuk mengolah tanah itu sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian dari hasil produksinya. Jumlah kharajnya setengah dari hasil produksi. Yang kedua itu jizyah, adalah pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh seorang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, dan harta mereka atau budak, merdeka atau budak yang ditinggal di wilayah pemerintahan Islam. Yang ketiga yaitu humus. Humus menurut Abu Baid adalah seperlima ghanimah dari ahli harbi, rikaz, dan nukotoh. Dan yang keempat yaitu usyar. Al-usyar ini merupakan jama dari kata usyrun, yaitu satu bagian dari 10. Sedangkan menurut fuqaha terdapat dua pengertian. Pertama, usyar zakat, yaitu sesuatu yang diambil pada zakat tanaman dan buah-buahan. Dan yang kedua, usyar adalah sesuatu yang diambil dari harta kafir zimmi yang melintas untuk perniagaan. Untuk selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu pembelanjaan penerimaan keuangan publik. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menjelaskan dengan jelas dan transparan membahas masalah keuangan publik yang terkait sekitar masalah penerimaan dan pembelanjaan. Yang pertama, Abu Ubaid menyebutkan kaidah mendasar dalam membatasi orang yang berhak atas kekayaan publik. Kedua, yaitu bahwa zakat diambil dari mereka yang kaya dan dikembalikan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena dana dan publik merupakan kekayaan publik,
maka dialokasikan untuk kesejahteraan publik seperti kesejahteraan anak-anak, korban bencana, santunan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hukum pertanahan. Pemikiran Abu Ubaid mengenai hubungan antara rakyat atau warga negara dan negara. Yang pertama, ikhto adalah tanah yang diberikan oleh kepala negara kepada seorang rakyatnya untuk menguasai sebidang tanah. Dalam kitab Al-Amwal, Abu Ubaid menafsirkan tanah biasa yang bisa dijadikan ikhto dan yang tidak bisa. Setiap daerah atau tanah yang dihuni pada masa yang lama kemudian ditinggalkan penghuninya, maka keputusan hukum tanah itu diserahkan kepada kepala negara, seperti pada kasus bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tanah pada Zubair yang ada pohon kurma dan pepohonan. Yang kedua yaitu ihya al-ma'wad. Al-ma'wad ialah tanah yang mati, tandus, tidak terurus, tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan. Sedangkan maksud ihya al-ma'wad adalah membuka kembali lahan yang mati itu dengan membersihkannya, mengairi, mendirikan bangunan dan menanamkan kembali benih-benih kehidupan pada lahan tersebut. Dalam hal ini negara berhak menguasai tanah mati dengan menjadikan milik umum yang semua manfaatnya diserahkan untuk kemaslahatan umat. Salah satunya contohnya yaitu pertama ketika ada seorang yang mengelola dan mendiami tanah, kemudian datang orang lain yang memperbarui tanaman dan bangunan agar menjadi haknya. Perbuatannya disebut irki al-zalim, yang berhak atas tanah itu adalah yang mengelola lebih dulu. Kedua, kepala negara mengikhtokan tanah kepada seseorang, kemudian karena seseorang itu mati dan tanah itu menjadi milik penerima dan yang kemudian orang itu menelantarkan sehingga datang orang lain yang mengelola dan mendiami serta menyangka tanah ini tidak ada yang mengurus. Yang ketiga yaitu jika seorang membangun tembok tanah apakah dengan ikhto pemerintahan atau tidak, kemudian meninggalkannya pada waktu yang lama dengan tidak mendeminya, Abu Ubaid berkata pada sebagian hadis dari Umar bahwa ia memberi batas 3 tahun dan melarang orang lain mendiami tempat tersebut jika telah melewati masa 3 tahun itu dan tak ada yang menempatinya, kepala negara lah yang memutuskan. Apabila tanah produk Ihya al ini menghasilkan sesuatu yang dengan mengair dan menanaminya, maka dikenakan zakat 1/10 untuk 8 mustahil zakat. Yang terakhir itu hima. Menurut Abu Ubaid adalah tanah yang tidak berpenduduk yang mendapat perlindungan dari pemerintah namun dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat. Hasil yang ada pada tanah tersebut seperti air, rumput, tanaman, dan lain-lain. Lalu poin kelima yaitu fungsi uang. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yaitu sebagai standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value dan sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Dalam memaparkan teori tentang uang, ia memaparkan bahwa emas dan perak lah yang dapat diakui sebagai alat tukar, karena keduanya memiliki nilai intrinsik dan nilai nominal yang sama sehingga keduanya sangat layak bila dikonversikan dengan objek yang lain. Mungkin itu beberapa poin yang disampaikan dalam presentasi ini. Kesimpulannya itu pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Ubaid merefleksikan perlunya memelihara dan mempertahankan hak dan kewajiban masyarakat, menjadikan keadilan sebagai prinsip utama dalam menjalankan roda kebijakan pemerintah serta menekankan rasa persatuan dan tanggung jawab bersama. Yang kedua yaitu Abu Ubaid juga secara tegas menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan standar kehidupan yang layak bagi setiap individu dalam sebuah masyarakat muslim. Yang ketiga yaitu Abu Ubaid mengatakan bahwa penerimaan negara, fa'i, humus, sodaqah dan zakat wajib dikelola negara dan mengalokasinya kepada masyarakat. Yang keempat yaitu menurut Abu Ubaid, uang harus memiliki nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran atau standard of exchange value dan sebagai media pertukaran atau medium of exchange. Ia berpandangan bahwa hanya dinar dan dirham yang layak digunakan sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang stabil sehingga bisa menghindari arus inflasi yang berakibat buruk bagi perekonomian negara. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.